Halo, selamat tengah malam bagi kalian yang suka olahraga atletik atau olahraga alat. Yoi, selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gue sih lebih suka olahraga otak ya, main catur. Wih, ngeri. Nggak jago. Elo gue cuman berapa? 700. Jadi kalau biar kebayang, Nah, elo buat elo para itu master, elo itu kayak rank, Oh, tingkatan-tingkatan gitu. Nah kalau rank yang tinggi itu udah 2000-an. Oh iya? Iya, gue cuma 700. Berarti lu masih jauh banget. Jauh. Belajar dari mana? Duolingo. Iya, Duolingo. Emang kalau lu olahraga apa? Alat. Suka Gue alat. suka olahraga alat. Alatnya apa? Apa? Joystick Ya, sama handphone. ya. Itu olahraga jari dong. Biar jari lu kekar itu. Gue tapi mainnya game olahraga. Oke, olahraga gitu maksudnya. Kalau nggak EAFC, PES, 2K. eFootball. 2K juga mah. Oke juga. Oh, oke, kita langsung masuk Langsung aja. aja cerita. Malam Fahri, malam Aldi, yo malam. Buat nama tolong disamarkan aja jadi Raka ya. Oke. Mau nitip cerita yang sebenarnya simpel, nggak ada adegan kesurupan atau dikejar setan. Tapi kejadian ini sempat bikin gue trauma tipis-tipis, walau ujung-ujungnya nggak bisa kapok. Kejadiannya tahun lalu. Ya. Gue naik motor dari Sukabumi, mau balik ke kosan di Jakarta, sekitar jam 4 pagi kurang. Oke. Sengaja jalan jam segitu biar nggak kena macet di jalur pabrik daerah Cibadak sampai Cicurug. Kebayangkan jam 4 pagi naik motor di jalur Sukabumi itu sepinya sama dinginnya kayak apa? Betul. Kiri kanan kadang cuma pohon, warung tutup, atau gerbang pabrik gelap. Karena angin subuh bikin gue makin ngantuk, akhirnya visor helm gue angkat setengah biar mata melek kena angin langsung. Asli, dinginnya lumayan nusuk dada walau udah pakai jaket tebel. Pas gue lagi jalan lumayan kenceng karena aspal kosong melompong, dari jarak sekitar 50 meter di depan, sorot lampu motor gue nangkep ada siluet di pinggir jalan. Posisi siluetnya itu ada di jalur kiri searah sama motor gue. Awalnya otak gue mikir logis, oh paling karung sampah orang pabrik atau tumpukan ban. Tapi makin deket, siluetnya makin tinggi. Jarak 20 meter gue baru ngeh, itu nenek-nenek. Dia pakai daster batik pudar yang ukurannya kegedean, kepalanya ditutupin selendang coklat, dan yang bikin aneh, dia nggak jalan di pinggir tanah. Dia berdiri bener-bener di atas aspal jalan raya, diam mematung. Posisinya ngebelakangin gue, ngadep lurus ke arah Jakarta. Nggak ada gerak-gerik, orang nunggu angkot atau jalan kaki, bener-bener diem kayak manekin. Logika gue mulai berantakan, jam 4 pagi, gelap gulita, di jalan lintas kota yang kendaraan pada ngebut, ngapain ada nenek-nenek berdiri kaku di pinggir aspal. Jarak 10 meter, gue refleks nurunin gas dan banting stang agak ke kanan buat ngindarin dia. Pas motor gue ngelewatin dia persis, gue sempat ngelirik ke kiri. Dia tetap nggak nengok. Diem aja natap lurus ke depan. Tapi dari selah visor helm gue yang kebuka itu, kecium tajam sekilas bau apek tanah basah. Gue nggak berani ngerem. Jantung gue deg-degan parah. Tangan gue yang megang grip gas sampai kerasa kaku. Gue ngelirik ke spion, nyoba mastiin, tapi karena jalanan di belakang gue udah gelap, nggak ada lampu jalan, sosoknya udah ketelen gelap. Gue baru berani narik napas lega pas udah ngelewatin daerah yang lumayan terang. Sampai detik ini gue ngetik email, gue nggak berani nyebut itu hantu. Logika gue masih maksa berspekulasi kalau itu tuh manusia beneran. Mungkin orang tua yang pikun, atau orang sekitar yang lagi jalan subuh. Tapi justru itu yang bikin gue makin merinding. Kalau dia manusia asli, hal segila apa yang bikin seorang nenek-nenek matung sendirian di tengah gelapnya jalan raya jam 4 pagi? Ngebayanginnya aja bikin gue gak nyaman sendiri. Masalahnya, karena gue nyari duit di Jakarta, abis pulang kampung mau gak mau tetap harus lewat jalur itu lagi di jam yang sama buat ngejar waktu. Jadinya sekarang tiap lewat situ subuh-subuh, gue mending pelan-pelan nyari buntut truk tronton deh buat ngintil di belakangnya. Daripada jalan sendirian ngebelah gelap. Gitu aja deh cerita dari gue. Sehat selalu buat tim CTM. Halo Kak Fari dan Kak Aldi. Halo. Kenalin, aku Dinda. Aku mau nyumbang cerita, tapi ini bukan pengalaman aku langsung sih.
Jadi aku dengar cerita ini dari kakak sepupu aku pas aku lagi main ke tempat dia di Bandung minggu kemarin. Kakak sepupuku ini, sebut aja Teh Rini, kerja di semacam agensi kreatif gitu. Kantornya tuh nyewa bangunan rumah yang ada lantai 2-nya. Waktu kejadian, di kantornya lagi ada acara kumpul-kumpul perpisahan salah satu temennya yang mau resign. Nah, Teh Rini ini emang anaknya suka banget main kamera analog. Jadi, pas momen mau foto bersama di area lantai 2, dia yang inisiatif bawa kameranya dan ngatur-ngatur gaya. Singkat cerita, kan kamera analog roll filmnya harus dicuci dulu tuh baru kelihatan hasilnya. Sekitar setelah beberapa hari setelah acara, file scan fotonya dikirimlah ke grup WA kantor. Awalnya pada seneng lihat hasil fotonya yang estetik, kena flash gitu. Tapi ada satu foto yang bikin anak-anak kantor tuh langsung pada kicep. Di foto itu, posisinya kerumunan karyawan lagi pada senyum ketawa ngadep kamera. Tapi di pojokan deket tangga, jaraknya dari anak-anak yang lagi foto tuh ya paling cuma 1,5 meteran doang, Kak. Kelihatan jelas ada sosok pria. Dia berdiri diem aja, menghadap lurus ke arah dinding. Awalnya Teh Rini ngira itu teman kantor dari divisi lain yang iseng. Siapa sih ini cowok ngadep tembok, ngerusak frame aja, gitu pikirnya. Tapi pas di zoom dan diingat-ingat, postur sama kemejanya nggak ada yang cocok sama satupun anak kantor pada hari itu. Lagian cowok divisi bawah udah ikutan foto semua di depan. Yang bikin Teh Rini benar-benar ngerasa mual saking takutnya, bukan karena wujud sosoknya yang serem. Kan mukanya juga nggak kelihatan karena dia ngadep tembok. Tapi realita bahwa pas mereka lagi heboh, berisik, ketawa-ketawa, ketika ngatur barisan buat difoto, ternyata ada pria asing yang berdiri benar-benar sedekat itu sama mereka. Diem, ngadep tembok, kaku, dan gak ada satupun dari belasan orang di ruangan itu yang sadar atau ngeliat fisik dia secara langsung pakai mata telanjang. Benar-benar cuma ketangkap di roll film kamera analognya doang. Teh Rini bilang, sampai sekarang anak-anak kantor masih suka ngerasa gak enak sendiri kalau jalan ngelewatin area tembok deket tangga lantai 2 itu. Apalagi kalau kebetulan lagi lembur sepi. Gitu aja sih Kak cerita dari aku. Makasih ya udah mau bacain. Oke. Cerita dari lu dulu yang pertama tadi. Apa sih tadi nenek? Nenek-nenek yang kaku di aspal. Iya kaku, mematung sih. Mematung ya? Diem, berarti diem sama lah. dua cerita kita ini ya? Iya ya, sosoknya diem. Kayak di episode sebelumnya, 2 manusia, gimana? Dua judulnya. Ya itu. Ya itulah. Nah judul di sini tuh 2 penampakan yang mematung. Nah, kalau gua sih jadi siapa tadi Raka ini cukup takut ya. Maksud gua kayak mau nggak mau lu bakal lewat situ terus karena lu kerja di Jakarta. Dan kebayangkan posisi jalannya gelap gitu ya, nggak ada penerangan tadi kalau nggak salah ya. Minim lah. Minim ya. Tapi ada sosok yang berdiri di tengah jalan, diem matung. Itu siapa yang nggak takut coba? Makanya. Ya lu paham lah kalau lu kan suka banget naik motor tuh jam-jam malam gitu. Apalagi ya gue suka motoran gitu malam-malam. Dan sebisa mungkin gue menghindari kejadian kayak gini karena satu itu bisa menghilangkan konsentrasi ya. Nah, ya bahaya bisa nabrak kayak atau apa gitu kan. Lebih-lebih kalau diikutin di jok gue. Wah itu mah udah next level. Tapi gue pernah cerita kan yang diikutin, yang tiba-tiba tas gue tuh kayak ada yang narik ke belakang. Ya singkat cerita gitu ya, gue lagi naik motor, terus tiba-tiba tas gue itu kayak bayangin tas gue kosong tapi gede, jadi dalamnya banyak udara. Terus ada buku jatuh ke belakang, itu kan kayak ketarik dikit ya. Gue kira tuh begitu, ternyata bukan bro. Nah tuh, ternyata bukan. Ada nanti cerita lengkapnya ya. Ya oke. Untuk yang kamera analog nih, nah ini lo tahu film Shooter? Ya benar. Yang film Thailand ya. Cuman ini konsep horor yang zaman dulu, zaman kita banget lah. Jadi ada penampakan yang hasil setelah dicuci. Padahal di klise fotonya tuh nggak ada. Di klise fotonya nggak ada, pas lagi fotonya nggak ada. Tapi pas dicuci itu muncul. Ini pengertian dicuci takutnya pada yang nggak tahu nih. Iya lagi, jelasin dong yang tua. Yang tahu maksud gue yang tahu. Yang tahu kan yang tua. Jadi tuh kalau kamera analog dia tuh nggak digital. Ya
Oke. Jadi maksudnya tuh supaya kita bisa ngeliat hasilnya, itu harus kita transfer ke kertas foto. Dan itu caranya memang kayak dicuci. Jadi harus pakai media transfer air gitu. Dan harus remang-remang. Boleh ada cahaya tapi cahayanya warna merah biasanya. Oke. Kayak gitu cara nyuci film. Gitu, nyuci film kamera. Film itu bukan film video ya, tapi film lapisan buat ngefotonya itu. Klise. Coba deh kalian cari di Google gitu ya. Oke, ntar kayak gini nih bentuknya nih. Nah, gitu. Kayak gitu. Tutup dah. Tidak terasa sudah sekian menit kita berbicara. So buat teman-teman para penunggu malam yang mau ikutan ngirim cerita, berbagi cerita kisah horor atau misterinya, boleh-boleh ke DM kita. DM ke Instagram kita di @ctm berbagi cerita. Atau buat kalian yang punya video-video penampakan, foto horor, link-link horor, betul. bisa kirim ke email aja kali ya biar gampang di. Betul. CTM berbagi cerita @gmail.com. Ya. So buat kalian tolong di komen, like dan subscribe. Oke. Terima kasih. Bye Bye bye. Gua berangkat dari motor. Kejadiannya tahun lalu. Kebayang lagi. Kejadiannya tahun lalu. Gua berangkat naik motor dari Sukabumi. Ya nggak bisa berhenti nih gue nih kalau udah begini. Bisa. Kejadiannya tahun lalu. Gua berangkat dari. Beneran diulang. Kejadiannya tahun lalu. Gue berangkat naik motor dari Sukabumi. Tuh gue yang baca dah. Gue berangkat naik motor dari Sukabumi. Ada gelombangnya. Kejadiannya tahun lalu. Gue berangkat naik. Belum. Kejadiannya tahun lalu. Gue berangkat naik motor dari Sukabumi.